Konon katanya ada banyak artis yang pindah agama alias jadi mu'alaf, dan ada beberapa orang yang diperkirakan akan jadi mu'alaf lagi. Dan apakah kita bisa belajar dari sebuah perjalanan orang-orang tersebut? Tentu saja ada, dan jangan di skip videonya, dengar sampai habis. Tapi kalau lu ngerasa video ini cuma cari traffic doang, mumpung ada momennya dan cuma pansos doang, tetap dengerin sampai habis. Gue yakin lu dapat berkat melalui video ini. Ngomong tentang orang yang pindah agama, sebenarnya ada 3 hal yang gue mau bagiin dengan cepat saja. Yang pertama adalah agama itu terkait dengan tradisi. Ya, beberapa orang menganut sebuah agama tertentu karena memang dilahirkan dalam agama A, B, C, D, dan berikutnya. Orang-orang tersebut kemudian bertumbuh dengan sebuah atmosfer budaya tradisi yang tanpa sadar itu diyakini tanpa memahami apa yang dia yakini. Lalu kemudian ada yang kedua, yaitu tentang eksistensialis. Nah, pertanyaan eksistensialis ini terkait dengan apa yang kita yakini di dalam 3 aspek, yaitu kejahatan, penderitaan, dan kematian. Pada waktu seseorang memilih sebuah agama tertentu terkait dengan apa yang dia alami, penderitaan, tekanan hidup, pergumulan mungkin, yang kemudian mencari coba relevansinya dengan apa yang dia yakini. Padahal pada waktu dia hidup dalam sebuah tradisi agama tertentu, apa yang dia yakini sebagai sebuah kebenaran rasanya nggak relevan ketika dia menghadapi banyak masalah tentang hutang, penderitaan, perceraian, atau sakit penyakit. Pertanyaan yang kedua adalah tentang kejahatan. Beberapa orang merasa dirinya kok selalu melakukan perbuatan yang jahat, padahal dia pengen jadi orang yang baik, tapi dia nggak bisa, dia nggak mampu, dia tahu itu jahat, tapi dia nggak bisa melakukan yang baik. Lalu kemudian dia mulai bertanya tentang apa yang dia yakini sebagai sebuah kebenaran. Apakah kebenaran yang dia yakini sebagai sebuah kebenaran itu bisa membuat dia itu lepas dari sebuah kecanduan tertentu atau sebuah kejahatan, perbuatan jahat tertentu kepada orang lain atau kepada dirinya sendiri. Aspek yang ketiga adalah tentang kematian. Bagi beberapa orang kemudian, agama yang dia yakini harus memberikan jawaban tentang bagaimana kehidupan setelah kematian. Terlepas dari orang-orang tertentu ya hari ini memilih menjadi orang ateis, agnostik, skeptik. Tapi pertanyaan menjadi sangat relevan karena semua manusia pada akhirnya akan menemui sebuah ajal dan akan meninggalkan dunia ini. Lalu agama-agama tersebut diyakini menjadi sebuah jawaban tentang bagaimana seseorang bisa kemudian mendapatkan kehidupan setelah kematian kelak, atau mungkin kalau memang tidak ada kehidupan setelah kematian kelak, apakah betul ada sebuah dasar untuk meyakini bahwa manusia itu jadi debu aja dan selesai. Nah, bagian yang ketiga adalah tentang filosofis, dan bagian ini paling gokil sebenarnya. Kenapa? Karena terkait dengan tradisi dan eksistensialis. Filosofis itu menjawab tentang pertanyaan mengapa saya yakini apa yang saya yakini sebagai sebuah kebenaran. Mengapa? Bukan apa dan bagaimana, tapi mengapa saya meyakininya. Agama itu sesuatu bagian yang terlibat dalam aspek metafisis, artinya melampaui kehidupan manusia. Maka diyakinilah bahwa Allah itu menyatakan dirinya kepada manusia sehingga ciptaan bisa mengerti sang pencipta. Inilah yang kemudian kita sebut dengan wahyu atau revelation. Nah, terkait dengan wahyu, kita menyadari bahwa wahyu itu diturunkan dalam sebuah tempat yang bukan kosong. Jadi ada zaman, ada budaya, ada tanggal, ada tahun yang bisa diverifikasi, brother. Jadi waktu kita mencoba untuk memahami tentang sebuah kebenaran, ya paling pertama adalah secara filosofis kita harus memahami dulu apakah wahyu yang diturunkan itu bisa dipercaya sebagai sebuah kebenaran. Di dalam kekristenan kita menemukan sebuah jawaban bahwa Allah itu menyatakan dirinya, mewahyukan dirinya bukan dalam bentuk kitab, bukan dalam bentuk yang lain, tapi dalam bentuk pribadinya sendiri. Makanya Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dan ini adalah sebuah keunikan yang perlu kita cermati bersama-sama. Kenapa? Karena pada waktu Tuhan sendiri mewahyukan dirinya di dalam diri manusia, maka kita bisa memverifikasi dirinya di dalam sebuah kehidupan sejarah. Maka waktu Yesus datang ke dalam dunia ini yang kita percaya sebagai Tuhan yang menjadi manusia, itu ada beberapa aspek yang secara pewahyuan itu bisa diverifikasi. Salah satunya adalah Yesus bangkit dan kubur itu kosong. Kematian kebangkitan Yesus itu menjadi fondasi dasar tentang apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Pada waktu Tuhan itu menjadi manusia dan dia mati menebus dosa kita dan bangkit naik ke surga, di dalam dia ada sebuah kepastian akan pengharapan. Tuhan Yesus nggak pernah ngajarin kita untuk menganut agama tertentu, brother. Nggak pernah. Yesus mengajarkan, terimalah dia sebagai roti hidup, air hidup. Maka pada waktu Injil Yohanes itu mengatakan tentang Yesus, mengatakan jangan gelisah hatimu, aku akan pergi ke tempat dan menyediakan tempat bagimu. Maka ada yang bertanya, kemanakah engkau pergi? Nah, Yesus mengatakan bahwa aku menyiapkan tempat bagi engkau. Dan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sebenarnya sama, saya logika filosofisnya adalah kalau memang ada Tuhan yang datang ke dalam dunia ini dan menunjukkan sebuah jalan, maka kebenarannya bisa diverifikasi. Maka pada waktu kita melihat jejak-jejak bagaimana Yesus ada dalam dunia ini, kita bisa menemukan Yesus melakukan mukjizat, Yesus mengampuni dosa, dia tahu jalan ke tempat di mana Bapa itu berada.
Dan Yesus tidak berdosa sama sekali. Jadi dari semua bagian ini yang kita bisa cermati dan verifikasi, kita bisa mendapatkan sebuah kebenaran. Jadi waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia datang di dalam bentuk manusia. Dan manusia bukan dalam kemewahan, di dalam penderitaan. Dia mati menebus dosa kita. Dia menderita, dicaci maki, diludahi. Dan ini menunjukkan kepada kita sebuah jawaban tentang aspek eksistensialis yang kita cari. Yaitu pada waktu kita menderita, apakah ada Tuhan yang mengerti apa yang aku derita? Dan Yesus memberikan sebuah gambaran itu. Kita punya Imam Besar yang turut merasakan penderitaan kita. Pada waktu kita ngomong tentang kejahatan, bagaimana mungkin saya bisa melepaskan diri dari tubuh saya yang jahat ini ketika saya melakukan banyak dosa? Dan di dalam itulah, Alkitab juga mengajarkan bahwa di dalam Yesus kita adalah ranting dan melekat kepada sang pokok. Maka kita bisa melakukan sesuatu yang baik bukan karena kita baik, tapi karena Tuhanlah yang memampukan kita untuk melakukan sebuah pekerjaan yang baik. Dan ini memberikan sebuah jawaban eksistensialis yang pertama tadi. Jadi tentang kejahatan, tentang penderitaan, tentang kematian, ketiga hal ini dijawab sepenuhnya di dalam pewahyuan kekristenan, yaitu ketika Yesus yang adalah Tuhan itu datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Nah, saya yakin ini bagian yang penting karena buat saya beberapa orang yang mualaf bukan meninggalkan Yesus. Apakah mereka mengkhianati Yesus? Ya, kisah pengkhianatan itu kan bukan baru ya. Bayangkan 12 muridnya mengkhianati Yesus. Petrus mengkhianati Yesus. Yudas mengkhianati Yesus. Tapi masalahnya adalah pribadi Yesusnya benar, tapi cara pandangnya salah. Nah, menariknya sekarang ini adalah Yesusnya aja salah. Dan bagaimana mungkin kita mengharapkan cara pandang yang benar terhadap Yesus itu? Jadi buat saya, terlepas dari agama A atau B, saya yakin bahwa orang yang berpindah agama adalah sebuah gambaran eksistensialis manusia yang mencari sebuah jawaban terhadap apa yang dia alami saat ini. Dan buat kita yang sudah percaya kepada Kristus Tuhan kita mengucap syukur karena kita punya keunikan. Saya bukan ngomong kita lebih bisa, lebih pintar, lebih bagus, lebih baik di agama yang lain, enggak. Tetapi bagian ini memberikan sebuah kita gambaran bahwa di dalam Kristus kita menemukan arti hidup bukan dalam agama, karena agama adalah usaha kita mencari Tuhan. Tapi Kristus adalah Tuhan yang mencari manusia. It's two different things yang sangat berbeda sekali. Dan hari ini kita mengucap syukur karena kita punya Yesus yang selalu akan menolong kita dan bersama dengan kita untuk menjalani kehidupan dalam dunia ini. Tetap semangat guys, Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Saya Joy Manik, saya pamit. Bye-bye.